Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan sehat luar biasa. Senang sekali hari ini saya Indah Ardina kembali bisa menyatu bersama dengan Anda, tentu di acara Jejak Dewan. Persembahan DPRD Kota Yogyakarta, kami akan mengajak Anda untuk melihat langsung bagaimana Dewan, anggota DPRD Kota Yogyakarta menerima atau mendengarkan aspirasi dari warga di Kota Yogyakarta. Dan kali ini saya berada di Kampung Rejowinangun, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kota Gede. Kita akan mendengarkan dan sekaligus melihat seperti apa sih kegiatan Posyandu yang ada di kampung ini. Yuk ikuti langkah Indah tentu di Jejak Dewan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana Mbak Indah? Sehat? Pak Salihu sehat, Seperti alhamdulillah. pokoknya ya Mbak ya. Alhamdulillah. Wah ini pindah di sini ya. Senang banget ya kita Indah. sekarang ini. Ini wonten di Pak Rejowinangun ya Pak? Di Rejowinangun ya Mbak Riri? Iya, Rejowinangun. Rejowinangun, Kota Gede. kemudian kelurahannya juga Rejowinangun, kecamatannya Kota Kota Gede. Gede. Ya. Kotanya Kota Yogyakarta. Iya, Kota Istimewa Yogyakarta. karena ada Mbak Riri. Kalau orang bilang di wilayah selatan. Oh, ini di wilayah selatan ya. Oke, baiklah. Ya, Ibu dan Bapak matur sembah nuwun. Ini saya kula nuwun bersama dengan teman-teman Jejak Dewan. Dan seperti biasanya kalau Jejak Dewan kan nanti saya akan membersamai panjenengan berdua ya untuk bertemu dengan warga yang ada di sini dalam kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, salah satunya yang sekarang ini mau dilakukan adalah Posyandu ya, Pak? Ya, ini Posyandu, Ya. juga nanti ada dari tenaga kesehatan. Ya semuanya jadi satu di sini. Oke, baik. Jadi Posyandu itu bukan hanya untuk balita saja. Nah, sama lansia juga sampai Lansia usia juga. 59 ini. Sampai dengan usia 59. Ya, cuman kalau saya kan Oke. masih kategori yang 27 28 ya. Oke, tapi berada di antaranya boleh Pak, berarti ditimbang nanti. Saya yang tidak boleh ditimbang. Iya baiklah, Bu Riri ini senang ya ketemu juga sama Ibu. Iya. Jadi artinya Bapak dan Ibu juga teman-teman Dewan, ini kan penjaringan dari Komisi D ya. Iya. Artinya memang concern dengan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Iya, gitu ya. betul. Oke baiklah, nanti Ibu pangantikan banyak di sana bersama dengan teman-teman, Iya. siap Boleh. mendengarkan juga. Boleh, Siap, boleh. Ya, Oke. saya kalau kulon ya yang kulon nanti Udah Bapak tugas dan kita. Ibu. Oke, oke, Iya. monggo, Ya, monggo, 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 Mbak Indah, Kesana monggo, aja. monggo. Baik. Oke. Assalamualaikum ibu-ibu, sehat. Gini kali rencang-rencang. Saya Indah Ibu, kula nuwun. Iya, ibu-ibu kita ganggu sebentar nggak apa-apa ya. Saya Indah dari Jejak Dewan ya Bu. Kita boleh ya membersama ibu-ibu di sini boleh? Iya, monggo Monggo, monggo. monggo, Sembari monggo. melakukan aktivitasnya nggak Monggo apa-apa ibu, Bu. kalian dilaksanakan nggih, monggo. Mari Bu, Iya, Bu jenengan sebelah Zek. mriki. Sebelah mriki mboten napa. Iya, Jenengan baik. ketuane nggih. Mriki. Nggih. Ya, Ah, oke. di Arun ini. Ini, Bu. Tang. Nggih. Sudah Wah, senang rame saya ya, Bu, sedang sekarang di susu. sini. Rame sekali nggih. Iya. Coba sini panggung sama Om. Iya. Udah. Oh, kalau Posyandu juga rame seperti ini. Langsung Lucu dapat sekali. anak. Bapak langsung dapat bonus Iya ya? biasa. Oh. Di sana ada, di sini ada. Iya. Baik, Ibu. Halo, Tadi dadah. saya sudah ketemu sama Pak Soliho sama Bu Riri di jalan. Kan kita lagi mau dengerin aspirasi dari warga di sini Loh, itu Mbak seperti Farah, loh. apa. Lah, ini Mana kan Mbak Farah? program yang erat kaitannya Ya, dengan penuh fasilitas dari kamera. Dewan, Je. Ye. Ada Bu Riri, ada Pak Soliho. Ye. Ini concern dengan bagaimana kesehatan masyarakat di sini, kesejahteraan masyarakat di sini, sehingga acara-acara yang seperti ini juga pun fasilitasi. Ya, Ibu nanti juga pangantikan ya seperti apa yang diinginkan warga sini supaya beliau-beliau yang anggota Dewan ini bisa kemudian memberikan pemikiran, memberikan solusi, bantuan dan sebagainya. Ngaten ya Bu, kalian Ibu Sinten? Oh, Bu Waliasih nggih. Iya. Ini ada berapa Bu sebetulnya kalau teman-teman yang ada di sini? Yang nimbang rata-rata berapa? Dan limbah itu sebenarnya banyak Ya. karena sasaran kami itu kan semua siklus kehidupan Oke. yang ada di sekitar posyandu kita. Baik. Jadi nanti ada juga 100-an ada. Oh, baiklah. Jadi dari balita sampai dengan usia tadi Pak Solihu? Ya. Dari ibu hamil, dari bayi, balita, Ya. kemudian ada usia sekolah, Nggih. ada remaja, Ya. dan ada lansia. Oh, baik ya.
Oke, baik. Kalau begitu kita mesti juga kasih informasi ke pemirsa yang sekarang ini sedang nonton acara Jejak Dewan, J. Iya, Ini gimana Mbak Indah. Dewan incas ya untuk hal-hal yang seperti ini. Betul, Dari Bu kita Riri dan concern juga Pak ya. Solihul ya. Iya. Konsentrasinya seperti apa sehingga ini diwujudkan bukan hanya dalam sebuah desain di kertas tapi Iya. langsung ke masyarakat. Monggo, ingkang pangandikan rumiyin Monggo, Pak Mbak Bu Riri. Oh monggo iya, silakan. Ya. terima kasih Mbak Indah, Ibu terima kasih. Sama-sama. Kami diterima di sini. Jadi kami dari Komisi D DPRD Kota Yogyakarta itu kan membahas RKA nih, baru membahas RKA kemarin dengan Dinas Kesehatan. Kami mengusulkan bahwa kader-kader Posyandu ini dapatkanlah honorarium. Kami ingin agar kader Posyandu itu sejahtera juga, Ya, oke. karena mereka tugasnya berat. Tadi disampaikan Ibu Ya. bahwa Posyandu sekarang ini berbeda dengan Posyandu kemarin. Posyandu kemarin itu Posyandu hanya ibu hamil dan balita. Kalau sekarang Posyandu namanya Posyandu ILP, Apa itu, Bu? intensif layanan primer. Oke. Artinya dari ibu hamil Ya. sampai lanjut usia. Nah, tugasnya itu sudah berat sekali, Oke. tetapi reward untuk mereka belum ada. Nah, itulah yang menjadi komitmen kami di Komisi D, memperjuangkan kesejahteraan dari kader Posyandu. Oh iya, jadi mereka diusulkan untuk Mendapatkan. menerima atau mendapatkan apresiasi ya, Apresiasi. uang lelah lah. Iya, katakanlah sama gitu. seperti dengan ketua RT, ketua RW kan sudah dapat ya Bu ya, Oke, sedangkan oke. kader Posyandu dengan pekerjaan yang banyak, dengan laporan yang cukup banyak belum ada. Oh iya iya. Sebenarnya Ibu mengharapkan nggak yang seperti itu? Selalu mengharapkan. Oh selalu mengharapkan ya. Oh ya sudah. Harapan Ya, oke. harapan utama ya. Harapan utama sebenarnya. Tapi sampai saat ini ya belum ada. Oh iya iya. Tapi Dewanya kan sudah memikirkan itu ya, untuk kemudian itu bisa dilakukan. Pak Solihul, apa yang mau disampaikan? Jadi memang yang pertama terkait dengan Posyandu ini kan menjadi fokus konsentrasi kita ya di Komisi D, di mana teman-teman ini yang kita ketahui memang secara kesejahteraan itu masih sangat kurang sekali, jauh ya. Ya. Paling tidak ada perhatian khusus lah. Maka di sini sebenarnya kan kader Posyandu itu sudah disebut Mbak di dalam perwalnya di LKK itu tahun 2024 itu kan sebutannya Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan itu. Oke. Nah, salah satunya ada Posyandu, kan Ya. ada PKK, ada Karang Taruna, LPMK, RT RW dan Posyandu ada di situ. Nah, kemarin pada saat rapat kami menyampaikan kepada Bapeda untuk segera diterbitkan perwal ini nih. Agar kemudian kita bisa bicara tentang bagaimana ya paling tidak memikirkan terkait dengan kesejahteraan kader. Kader Posyandu. Kan gitu ya. Karena yang lain RT RW, PKK, LPMK, Karang Taruna itu Sudah semuanya sudah mendapatkan. ada. Oke. Nah, tinggal Posyandu ini, sedangkan tugas dan tanggung jawabnya kan sangat berat sekali. Oke. Bayangkan saja pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini, tumpuan-tumpuan kertas ini. Ini tadi saya coba sampel satu, saya lihat gitu harus pakai koco benggolo. Pakai tok esan gitu Bu. Dan apa mulai nak ibu-ibu rangi pun ngeter-ngeter apa nanti keker-keker. Nah, itu maksud saya hal-hal yang seperti ini saya meyakini kerja ikhlas semua. Iya. Maka kalau APBD anggaran melalui daerah masih belum memungkinkan ya, Ya. otomatis saya Mbak Riri ini yang menggunakan APBD juga. Iya. Pendapatan dewan ya. Oh gitu. Iya. Anggaran pendapatan dewan kita gitu. Oke Karena oke. ini kan bagian dari tanggung jawab kami juga. Seberapa Terhadap banyak masyarakat. sebetulnya kalau kita bicara soal kader-kader di Kota Yogyakarta, Pak dan Ibu? Setiap RW kan ada. Ya, artinya banyak loh sebetulnya. Banyak, cukup banyak. Oke. Jadi kalau kemarin kan kita masih bisa mengalokasikan ini untuk BPJS Tenaga Kerja ya Bu. Iya. Nah, tapi karena hari ini efisiensi transfer daerah dari pusat juga berkurang Dikurangi, drastis. ya. Postur anggaran kita juga mengalami defisit yang cukup signifikan. Akhirnya banyak hal ya sebenarnya tidak hanya di itu saja Bu. Bahkan di saya Mbak Riri ini juga mengalami dampaknya pemotongan. Ya. Jadi efisiensi itu sebenarnya bukan pergeseran tapi pemotongan. Oke. Oke. Di dewan itu juga begitu. Namun di sini kami tetap akan mendampingi Bapak Ibu sekalian. Ya, baiklah. Gitu. Bu, kalau di kampung yang seperti ini kadernya ada berapa? Ini ada 40. Oh, 40 kader. Kami dari RW 6 itu ada 2 posyandu. Oke.
Tapi untuk pelaksanaan posyandu kita masing-masing A sama B sendiri, tapi untuk SK-nya jadi satu. Oh, jadi Rejowinangun sendiri punya 40 kader posyandu. Ya itu se-RW. Oh, se-RW. Kita Satu RW 40. Rejowinangun ada 15 posyandu. Tapi Oke. untuk RW-nya 13 RW. Jadi untuk 5A ada 5A, 5B dan 5A, 6B karena Oke. dulu berjauhan. Ya. Jadi kasihan yang rumahnya agak jauh Ya. datang di selatan. Oke. Jadinya dibuat Posyandu dua lagi. Oh iya ya. Jadi kalau sini sendiri berapa orang tadi kadernya? Kadernya sini yang utara itu 16 Oke. dan sisanya Oh. 40 kader. 40 kader. Ini Bu, 40 kader tuh baru di daerah sini. Kalau kita Iya. bicara soal Kota Jogja kan berarti banyak sekali. cukup banyak. nggak itu anggarannya Bu besok? Ya mungkin memang harus bertahap ya. Untuk saat ini kemarin kami membahas dengan Dinas Kesehatan bahwa adalah honorarium untuk kader 2 orang per kelurahan kan baru sedikit sebenarnya. Dan itu yang mungkin akan kami usulkan kalau bisa sih per RW dapat Tapi begitu. untuk kader itu jumlahnya lain-lain. Ya tapi kan bisa kemudian kalau 40 sama 2 kan nggak mungkin Bu gitu Iya. kan. Jadi kan kita bisa kemudian seperti menganalogkan gitu ya. Iya. Nah, makanya tadi pertanyaan saya Pak Solihul, kan kadernya tuh banyak kalau sekota Yogyakarta ini dananya kira-kira cukup atau tidak untuk bisa melayani itu semua? Sebenarnya kan kalau kemarin skemanya itu kita sudah membahas ya dengan Mbak Rini di Komisi D terkait dengan bagaimana ini paling tidak kita memberi apresiasi terhadap kader-kader posyandu. Sudah kita skemakan, kemudian melalui DP3 AP2KB Oke. itu, namun ya nun sewu bual karena kondisi ekonomi yang memang sedang tidak baik-baik saja, sehingga ya ini harapan kami ekonomi segera membaik agar kemudian kami bisa segera mendorong alokasi anggaran untuk teman-teman kader. Oke. Termasuk kaitannya di sini kami ngejar di eksekutif itu pemerintah kota agar segera menerbitkan perwalnya ini. Kan sekarang masih kajian. Cuman Oke. sejak diterbitkannya perwal yang 52 2024 itu kan rentan waktunya udah hampir udah 1 tahun ini. Cukup Oke. panjang. Lebih Oh, kan ya, Bu, belum ya? juga itu. Nah, kok belum segera muncul ini? Nah, kalau itu bisa segera terbit, maka segala sesuatunya, mekanisme dan pengalokasian anggaran dan lain sebagainya tentu nanti akan ada di situ. Oh, Jadi maksudnya iya. membantu itu sudah memang sesuatu hal yang dilegalkan dan diwajibkan oleh daerah istilahnya gitu. Baik. Ya. Karena kan kasihan juga sekarang dinas misalnya nggak ada kader-kader dari posyandu, amblenger misalnya. Siapa yang mau kerja 24 jam? Sebetulnya yang Kan langsung gitu ke masyarakat ya kader-kader ini. Iya Iya. kan. Ujung tombak ya. Ya. Jadi sebenarnya kader-kader ini membantu pemerintah kota juga mungkin masalah mendeteksi dini kesehatan masyarakat atau warga di RW tersebut. Kan nanti kelihatan pada saat tensi dan lain sebagainya. Kemudian berapa bulan sekali kan ada dari kader kesehatan ya Bu ya, dari puskesmas hadir ke Datang ke sini. Kalau posyandu. ada dari puskesmas. Puskesmas. Yang posyandu ada nakes dari sana yang dikirim untuk kami. Karena kalau Puskesmas, gitu. LP itu kan harus ada naskesnya. Iya, ILP ya. Oke. Ibu kalau Ibu boleh matur, Ibu mau matur apa sama Bu Dewan dan Pak Dewan? Aspirasinya apa? Kami mohon maaf nanti banyak ya Pak Dewan. Iya, nggak apa. Kan tugas kami mencatat gitu. Iya. Seperti tadi insentif kader seperti itu. Terus? Kemudian kalau boleh seragam untuk kami. Seragam Pak. Kaos atau gimana ya seragam untuk Oh Nek, kami. kalau bual jangan khawatir, itu sudah masuk listnya sama Alhamdulillah. ukurannya ke saya. Oh gitu Pak? Iya. Oh iya 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 iya. Box makan sekarang itu kan di Jogja itu harus mengurangi sampah. Oh iya. Jadi kita harus ada tempat untuk yang berulang kali bisa digunakan. Iya. Jadinya. Jadi kami minta box yang untuk balita untuk posyandu kami lah. Oke. Untuk tempat PMT. Betul, betul. Kotak makan Pemberian ya, kotak makanan makan. tambahan. Ya. Tambah itu. Oke. Dan juga untuk PMT itu kan daya kami mohon karena nanti bantuannya seberapapun kami terima karena kami untuk posyandu bulan mengeluarkan 1 juta lebih per posyandu. Posyandunya berapa kali? Bulan sekali. Satu bulan sekali rata-rata 1 juta lebih. Karena untuk PMT itu Pakai uang kas ya berarti ya iuran iya, ya, pakai- iuran. kami ada Dasawisma jadi per Iya. Dasawisma nanti yang masa ini misalnya Dasawisma pelatih 1 misalnya itu nanti
menunya apa nanti ditunggu itu baru datang. Oh gitu. Berapa porsi itu berarti Bu ya? Ya itu 150 ya kemarin. Oh, 150. Kemarin. 100. Oh Ya, 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 ya. ya. Jadi 1 juta itu untuk Waduh, 150 waduh, porsi. 1 juta lebih. Waduh. Tapi 1 juta 100 itu pasti. Iya. Ya, ya, ya. Itu Baik, PMT. baik. PMT itu ya. Ya, Ya. swadaya terus. Oh. Kemudian dari Kas Posyandu kami juga menggalang dana dari masyarakat juga pas PKK kami Ya. menggalang dana donatur Posyandu. Terus ada kemudian di pertemuan bapak-bapak kami juga sowan ke sana di pertemuan itu nanti setiap 1 tahun sekali ada 500.000 dari bapak-bapak itu. Terus kemudian dari PKK kami itu menggalang dana juga kembali lagi Mandiri ya Bu ya. Ya, swadaya. mandiri. Nah, iya. Karena ini juga untuk warga nje. Iya. Jadi sebetulnya ketika menggalang dana itu kemudian dimasak PMT-nya juga sebetulnya untuk makan bareng-bareng Balik lagi, warga yang ada di iya. sini begitu. Oke. Tapi ini menjadi aspirasi ya Iya. ke Bu Dewan dan Pak Dewan yang ada di sini Iya, gitu ya. iya. Ini Tanggapannya menjadi terus Budi, tanggapannya. Jadi kalau saya gini, Ya. kami kemarin dihubungin sama DP3 AP2KB. Oke. Mereka menyatakan bahwa di Kota Jogja masih ada stunting. Oke. Anggaran juga terbatas dari Pemkot. Nah, mereka menawarkan apakah Bapak Dewan mau menjadi orang tua asuh? Bolehlah. Jadi kami membantu beberapa anak Oke. untuk mendapatkan telur ya Pak. Telur hari 2 butir selama 6 bulan. Oke. Jadi untuk membantu. Ini pribadi dewan-dewan sendiri. Pribadi di APBD, anggaran pribadi dewan. Ya benar. Jadi di luar dari DAIS ya dana. Iya. Oh, di luar Oh, bukan. ada. Karena kami yang untuk stunting atau resiko stunting juga kami tiap hari Senin itu membagikan PMT untuk yang sasaran itu sebanyak 50. Oke, iya. Tapi Yang ini dari- program yang berbeda. Program berbeda. Jadi Iya. artinya teman-teman dewan ini kemudian punya kerentek yang baik ya Iya. untuk membantu anak-anak menjadi orang tua asuh. Ya, jadi Stunting ya. itu kan Stunting. selama 6 bulan. Jadi di wilayahnya Mbak Riri ada beberapa puluh anak, di wilayah saya. Ini masing-masing pribadi sifatnya. Pribadi. Nah, kita mengatensi itu selama 6 bulan. Oke, oke. Ya memang bentuknya ya karena di antara protein yang tinggi itu kan adalah telur, Telur, tadi. iya. Ya. Telur Ya, omega. nanti kita membantu itu terus setiap hari sampai dengan 6 bulan. 6 bulan. Harapannya Oke. untuk mengurangi angka stunting tadi. Oke. Karena anggaran APBD daerahnya defisit, ya akhirnya ya alokasi pribadi dewan. Oke. Kan ngoten. Ya Mbak Riri ya. Iya. Baiklah, Je, sekedap saya kok pengen menyapa yang di sana. Halo ibu-ibu semuanya. Waduh, ini lagi apa? Lagi pembagian PMT? Oh iya, masak apa hari ini? Oh bobor, berarti ada yang disape. Kalau bobor kan sama sambal jenggot aja. Oh iya, sambalipun wonten. Jenggotnya? Oh nggak ada ya. Oke, baik. Yeah. Terima kasih ya. Semangat terus ya untuk masyarakat sini, ye. Ini apa namanya? Posyandunya apa namanya? Oke, baiklah. Tepuk tangan dulu deh kita. Terima kasih banyak Pak Solihu dan juga Bu Riri. Iya. Ini meskipun tadi pangandikanipun hanya kalian ibu ya, tapi ibu ini juga representasi dari teman-teman yang ada di sini. Artinya apa saja tadi yang sudah disampaikan, kemudian sudah ditangkap ya sama Iya. Bapak dan Ibu Dewan ya. Ya, kira-kira menjang terus bundi dibahas dulu ya supaya nanti seperti apa jawabannya bisa disampaikan ke masyarakat kita. Iya. Siap. Siap. Iya. Ya. Nanti akan kami bahas di rapat internal. Iya, Kita terima sampaikan. kasih, Bapak. Iya, Oke, sama-sama. baik, Pak Solihu, Bu Riri, Jih. Jejak Dewan. Terima kasih karena Bapak dan Ibu langsung mempertemukan kami semuanya di komunitas yang seperti ini, Ye. Jih. Ini layanan masyarakat, tidak hanya ketemu satu orang, tapi ketemu dengan banyak orang. Jih. Dan ini sebetulnya belum seberapa dari anggota yang ada, karena biasanya kan 150 orang, Ye. Wah, berarti kados anu, Ye, tiang kagungan kerso, Ye. Kan 150 Ewoh nih, orang. Bu, sekalian ewoh. Aja. Iya, baik. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi jembatan yang baik antara Dewan bersama dengan warga. Katanya, Iya. apa yang mau dipesankan di akhir acara? Apa Bu, pangandikan Bu? Ya ibu-ibu dengan anggaran terbatas tetap semangat ya Bu. Kami akan terus mensupport, apalagi apresiasi dari Ibu tadi akan kami sampaikan rekan-rekan di komisi. Ya. Terima kasih sekali lagi pada Dewan Bapak Ya, Dewan yang baik. telah memperhatikan kami Ya, sebagai Jih. kader dan juga Jih. posyandu kami. Ya. Monggo Pak Solihu. Oke.
Insya Allah sedaya anten hikmahe ngoten. Yang penting pesan saya ruang ini dijadikan ruang khidmat ngoten. Ya. Ikhlas mawon, insya Allah nanti akan ada bantuan dari ruang-ruang yang lain. Ya. Ngoten. Baik, amin ya robbal alamin. Paringi sehat, selamat sedayanipun. Yeay, ya. Baiklah, Bapak Ibu, matur sembah nuwun. Sekarang kita bilang ya, Jejak Dewan tonton terus gitu ya. Boleh ya di sana ya. Yuk kita menyapa dulu teman-teman yang nonton acara ini. Yuk, 1, 2, 3. Jejak Dewan tonton terus. Oke, gimana nih Mbak Indah Ya. sudah selesai, tadi banyak sekali Iya. saran masukan dari Betul. warga, keluhannya. Aspirasi ya, Pak? Aspirasi Iya, ya. Oke. aspirasi. Tapi tadi tuh sempat kepikiran loh Pak saya sebetulnya, karena kan jumlah kadernya tuh banyak ya. Iya. Pak Soliho dan juga Bu Riri. Kalau kita bicara soal penjaringan dewan, sekarang ini kan sudah bukan lagi dapilnya di mana ya. Iya. Cuman kan sudah milik warga seluruh Sekota kota Iya, Yogyakarta. betul. Artinya kalau ada kebijakan, itu juga kebijakan untuk seluruh masyarakat kota Yogyakarta Betul. dong. Iya, iya. Bicara kader ya kader semuanya ya kan. Seluruhnya. Iya. Nah, tadi pertanyaan saya dijawabnya di sini 40 orang kadernya ya kan. Iya. Padahal ini baru RW. Iya. Artinya kan memang banyak banget gitu Ya kan. Jadi, ribuan, kalau Iya. misal diakumulasi totalnya itu ya banyak sekali. itu dananya ada nih Pak. sama Lah, Ibu. kalau dibilang ada atau tidak, kita berpikirnya bagaimana caranya kesejahteraan kader Posyandu ini bisa terrealisasi. Karena kader kayak ketua RT, ketua RW itu bisa, kenapa kader Posyandu tidak bisa? Oh, oke. Ketua RT RW kan juga ribuan juga. Oke, saya sih seneng ya kalau ada. Saya tuh bagian dari masyarakat yang seneng gitu kan. Iya, betul. Cuma kadang-kadang kita kan berpikirnya juga harus win-win ya, win-win solution. Jangan sampai kebijakannya sekarang syat semuanya dikasih karena ada Iya, gitu kan. Habis betul. gitu nggak ada lagi karena ternyata nggak ada uangnya. Makanya kenapa kemudian saya bertanya lagi nih, kalau bertanya di depan ibu-ibu itu kan saya nggak enak gitu kan. Iya. Oke. Ya makanya tadi sih Mbak Indah kan kita juga nge-push ini agar segera kemudian perwal untuk teman-teman Posyandu ini, kader-kader ini segera terbit. Oke. Kan begitu. Ya, ya. Lagi-lagi itu Ya, ya. mudah-mudahan ekonomi Supaya- segera membaik, Amin, amin. kemudian teman-teman kader ini betul-betul paling tidak kita memberi apresiasi lah. Kalau Iya. sampai dengan mensejahterakan mungkin juga belum ya, Belum. tapi paling tidak kita mengapresiasi. Tapi ada niat untuk itulah. Betul. Nah ini Oke. sudah dalam rancangan kami, di rapat internal kami, termasuk dengan Ibu Ketua kami, Bu Darini juga sudah mengarahkan demikian. Oke. Ya tinggal nanti mudah-mudahan ini tadi harapannya, ekonomi segera membaik, Mbak. Baik, ya. Ya, Amin. karena efisiensi itu tidak hanya di eksekutif saja, tapi di legislatif pun di kami ini juga dipotong, kan begitu. Ya demi masyarakat Kota Yogyakarta, diantaranya kader Posyandu ini harapannya kan begitu nanti Oke. ke depan, Mbak. Baiklah, tapi demi generasi emas yang akan datang, Iya, demi betul. pelayanan yang baik pada masyarakat dan kesejahteraan itu dilakukan ya. Iya. Termasuk ketika kami jadi Mbak Riri, saya, Ibu Asuh, Bapak Asuh, Ya, kan gitu orang itu tua juga asuh, untuk generasi emas yang akan teman-teman datang. adik-adik yang ya menghindari stunting tadi. Iya. Oke. Baiklah, Bapak Ibu terima kasih banyak Ya. sekali lagi. Terima kasih matur sembah nuwun Ibu. Terima kasih. Mbak Indah, ya. sukses Amin, selalu amin. membahana pokoknya ya. Iya, terima kasih Bapak. Setidaknya Jejak Dewan ini membuka cakrawala berpikir siapapun Iya. Pak, bahwa ternyata apa yang dilakukan teman-teman Dewan ini langsung nyata ke teman-teman atau Iya. masyarakat di Kota Iya. Konkret, Yogyakarta. konkret. Ya. Oke. Oke. Langsung menyentuh masyarakat. Saya pamit ya. Ya. Oke, Terima oke. kasih. Matur Monggo. nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Itu dari Mbak Indah. Iya, terima kasih Pak. Ya, pemirsa, anak adalah anugerah terindah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tuanya. Untuk itu kita bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Melalui program-program yang didesain oleh pemerintah Kota Yogyakarta, termasuk kemudian dijalankan oleh masyarakat, kita ada dalam sebuah gerakan yang luar biasa. Posyandu ini menjawab kebutuhan, bukan hanya soal tumbuh kembang anak, tapi juga soal bagaimana masyarakat menjadi jauh lebih sehat. Karena yang datang ke Posyandu itu bukan hanya anak-anak saja, melainkan sampai dengan usia 59 tahun. Dan Dewan hadir di sana untuk membantu masyarakat supaya kesejahteraan ini ada, kesehatan ada di tengah masyarakat kita. Dari Kampung Rejowinangun, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kota Gede Yogyakarta, saya Indah Ardina menutup Jejak Dewan kali ini. Sampai ketemu lagi dalam Jejak Dewan edisi selanjutnya. Bye-bye.